Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan tak lupa pula itu nikmat kehidupan. Agar kita dapat berkumpul bersama-sama dalam menjalankan suatu aktivitas tanpa suatu halangan apapun, yaitu belajar secara online. Sholawat berangkaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri taubat dan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah yang seperti saat ini kita rasakan, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita yang menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas saya yang bertemakan tentang bimbingan karir. Baik, kita langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu pengertian umum bimbingan karir. Pengertian bimbingan karir. Menurut Frank Person dalam buku Sourcing Advocation 1909 dan dikutip oleh Wikipedia 2012, pada awalnya penggunaan istilah ini lebih merujuk pada usaha membantu individu dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya berupa mempersiapkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki suatu pekerjaan. Namun selanjutnya terjadi perubahan pendekatan dari model okupasional atau okupasional ke model karir atau yang disebut dengan karir. Kedua model ini memiliki perbedaan, di mana pada model okupasional lebih menekankan pada kesesuaian antara bakat dengan tuntunan dan persyaratan pekerjaan. Sedang pada model karir tidak hanya sekedar memberikan penekanan tentang pemilihan pekerjaan, namun mencoba pula menghubungkannya dengan konsep perkembangan dan tujuan-tujuan yang lebih jauh, sehingga nilai-nilai pribadi, konsep diri, rencana-rencana pribadi dan semacamnya mulai turut dipertimbangkan. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu B. Konsep bimbingan karir. Konsep layanan bimbingan karir sulit dipisahkan dari konsep vokasional guidance yang berubah menjadi karir guidance
seperti yang dikemukakan oleh National Vocational Guardian Association NVGA pada tahun 1973, yang diartikan sebagai proses membantu dalam memilih pekerjaan, mempersiapkan, memasuki dan memperoleh kemajuan di dalamnya. Herr and Kramer 1979 bab 6. Pada tahun 1951, Donald Super mengajukan revisi terhadap definisi bimbingan jabatan sebagai suatu proses bantuan terhadap individu untuk menerima dan mengembangkan diri dan perannya secara terpadu dalam dunia kerja, mengetes konsepnya dengan realitas dan kepuasan bagi dirinya dan masyarakat. Herr and Kramer 1999 bab 6. Atas dasar analisis itu, Super, Tennyson et al. 1974 bab 146 mengganti konsep vocational choice menjadi vocational development. Jadi model okupasional terutama menekankan pada adanya kesesuaian antara bakat dan minat dengan tuntunan pekerjaan. Sedangkan model karir mencoba menghubungkan dengan tujuan-tujuan yang lebih jauh, sehingga nilai-nilai pribadi, kebutuhan, konsep diri, rencana-rencana pribadi dan sejenisnya ikut dipertimbangkan. Sejalan dengan terjadinya pergeseran konsep vocational guidance menjadi career guidance dan model okupasional menjadi karir, telah banyak dikemukakan definisi mengenai bimbingan karir. Baik, kita masuk kepada tujuan bimbingan karir, yang dimana di sini menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Dewa Ketut Soekardi, tujuan dari bimbingan karir secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Secara umum, tujuan diselenggarakannya bimbingan karir di sekolah ialah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang setuju kepada karir dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai serasi dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus dari diselenggarakannya bimbingan karir adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pemahaman diri siswa. 2. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia kerja. 3. Membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha dalam mempersiapkan diri dari suatu jabatan. 4. Meningkatkan kemahiran berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan dan melaksanakan keputusan itu. 5. Mengembangkan nilai-nilai sehubung dengan gaya hidup yang dicita-citakan, termasuk jabatan, menopang kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi bimbingan karir ini ditunjukkan bagi semua individu. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan karir diberikan kepada semua pihak atau peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak remaja maupun dewasa. Dengan demikian, bimbingan karir merupakan suatu proses bantuan atau layanan yang berkelanjutan dalam seluruh perjalanan hidup seseorang, bukan merupakan peristiwa yang terpisah satu sama lainnya. Baik, jadi teman-teman, itu sedikit pengertian dari beberapa proses tentang bimbingan karir. Baik, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan.
kepada teman-teman semuanya, apabila terdapat salah kata-kata yang tadi saya jelaskan, mungkin teman-teman bisa berdiskusi secara bersama-sama dengan online di dalam diskusi ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.